Media Australia ketar-ketir hadirnya Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia, potensi ancaman Socceroos. Tapi memang menurut saya harus dilakukan ekstra usaha ya oleh federasi, oleh PSSI untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pemain-pemain yang akan tampil melawan Australia dan Bahrain. Paling tidak memang ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Tetapi dengan keberadaan pemain-pemain diaspora yang sebagian besar ada di Belanda, saya yakin Patrick Kluivert akan langsung bertemu dengan mereka kalau dia sudah diperkenalkan, lalu meninjau beberapa tempat latihan, barangkali perkenalan dengan pelatih-pelatih lokal. Dia akan terbang kembali ke Belanda dan akan bertemu dengan Jai, dengan Kevin Verdonk, dengan Kevin Dix. Semuanya dia pasti akan ketemu untuk menyatukan visi ya. Karena bagaimanapun kan pemain-pemain ini pemain profesional, dan saya sih yakin ya, karena mereka satu bahasa, terutama dengan pemain-pemain diaspora, Kapten Jai Isdes, harusnya sih bisa icebreaker-nya nggak terlalu lama. Jadi komunikasi itu dulu yang paling penting. Tapi challenge terbesarnya adalah mengumpulkan mereka lebih banyak daripada tim lain. Ya, jadi dalam benak saya kalau pemain-pemain Australia kan mungkin tidak terlalu banyak yang abroad ya, mungkin hanya sepertiga dari tim. Kalau tim Indonesia kan hampir 80%-nya semua ada di luar, ada di Belanda gitu loh. Ini yang tantangan terbesar sebetulnya bagi federasi untuk membuat mereka ini satu padu sebelum pertandingan melawan Australia. Dan ya saya yakinlah Pak Erik sudah memikirkan caranya, tapi harusnya sih itu menjadi betul-betul menjadi prioritas. Karena kalau dari sisi permainan, dari sisi teknis dan macam-macam, rasanya sih udah terbangun di era Sintayong kan. Jadi tinggal menyatukan hal-hal non teknis, dan hal-hal teknis ini hanya bisa dilakukan ketika mereka berkumpul. Saya rasa kalau mereka berkumpul hanya 4 hari sebelum pertandingan di Sydney, rasanya memang berat sekali ya. Kalau mereka ada waktu berkumpul lebih dari 4 hari atau lebih dari seminggu, harusnya sih hasilnya lebih maksimal dan bisa paling tidak mencuri poin ya di Sydney. Kalau bisa menang melawan Bahrain di Jakarta, saya rasa kesananya sih tidak akan terlalu banyak masalah. Karena setelah itu pertandingannya melawan Cina di Jakarta, kemudian akan terbang ke Osaka untuk menghadapi Jepang. Jadi memang challenge terbesar adalah hari-hari menjelang pertandingan melawan Australia di Sydney. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia mulai menimbulkan kecemasan di kalangan timnas Australia, yang akan menjadi lawan berikutnya bagi tim Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun kedatangannya ke kursi pelatih timnas Indonesia mendapat berbagai tanggapan, termasuk pro dan kontra terkait penggantiannya terhadap Shin Tae-yong, pengalaman Kluivert dapat menjadi sumber kekhawatiran bagi calon lawan tim Merah Putih. Salah satu bentuk kekhawatiran ini diungkapkan oleh media Australia, The West. Sebelum Kluivert secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih skuad Garuda, media tersebut sudah memprediksi potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh pelatih asal Belanda ini. The West menyatakan bahwa Kluivert bisa menjadi tantangan terbesar bagi Socceroos, julukan timnas Australia, dalam upaya mereka meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dari putaran ketiga kualifikasi ini. Pertemuan antara Australia dan Indonesia dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025, yang akan menjadi momen krusial bagi kedua tim dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The West secara khusus mengulas perjalanan karir mantan penyerang Barcelona, Patrick Kluivert. Mereka mencatat bahwa Kluivert pernah berkarier di Australia meskipun dalam waktu yang singkat. Pengalaman tersebut terjadi ketika Kluivert menjabat sebagai asisten pelatih Ange Postecoglou di Brisbane Roar. Masa kerjanya di klub tersebut berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dari Januari hingga Juni 2010. Pria berusia 48 tahun itu juga sempat bekerja di bawah Ange Postecoglou pada 2010 bersama Brisbane Roar. Jabatan kepelatihan terakhir pria Belanda ini adalah bersama klub Turki, Adana Demirspor, tahun lalu, ditulis The West. Setelah meninggalkan Brisbane Roar, Kluivert mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan NEC Nijmegen. Di klub tersebut, ia diberi tanggung jawab untuk melatih para penyerang sebelum akhirnya beralih ke Jong Twente pada pertengahan 2011. Perpindahan ini menunjukkan bahwa Kluivert terus berupaya mengembangkan karir kepelatihannya setelah pengalaman singkat di Australia. Dengan setiap langkah yang diambil, ia berusaha untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun pelatih. Menurut The West, timnas Australia perlu waspada terhadap skuad Garuda yang dilatih oleh Kluivert.
Mereka berpotensi mengalami kesulitan dan tidak dapat meraih hasil maksimal dalam pertandingan yang akan datang. Terlebih lagi, persaingan di antara para kontestan sangat ketat. Socheros hanya memiliki selisih 1 poin dari timnas Indonesia. Jika Socheros mengalami kekalahan, usaha mereka untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 akan semakin sulit. Tim asuhan Tony Popovic tidak boleh terpeleset. Indonesia adalah salah satu dari 4 tim di grup C, selain Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, yang telah mengantongi 6 poin, ditulis The West. Indonesia berada di posisi ketiga karena selisih gol mereka yang lebih unggul dan telah menunjukkan diri sebagai tim yang tangguh selama beberapa bulan terakhir, ditambah media yang berbasis di tersebut. The West mengingatkan anak-anak didik Tony Popovic untuk mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah terjadi. Kegagalan Australia dalam mengalahkan Indonesia pada pertemuan sebelumnya telah menimbulkan konsekuensi yang serius. Konsekuensi tersebut adalah dipecatnya Graham Arnold dari jabatannya sebagai pelatih timnas Australia. Pada saat itu, posisi Australia semakin tertekan setelah mengalami kekalahan 0-1 dari Bahrain, dan kemudian ditahan imbang tanpa gol oleh Indonesia. Timnas Indonesia berhasil memaksa hasil imbang melawan Australia tahun lalu, yang menyebabkan Graham Arnold mengundurkan diri sebagai pelatih Socheros, dan demikian pernyataan media yang telah beroperasi sejak tahun 1833 tersebut. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendarat di Indonesia, Sabtu, 11 Januari 2025, malam. Patrick Kluivert diketahui keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Begitu keluar dari pintu kedatangan, Patrick Kluivert segera disambut ratusan supporter Indonesia yang memenuhi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pelatih asal Belanda tersebut segera masuk ke mobil Toyota Alphard hitam dengan pengamanan ketat. Kompas TV melaporkan, Patrick Kluivert terus menebarkan senyumannya setibanya di Indonesia. Seperti diketahui, Patrick Kluivert telah resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Rabu, 8 Januari 2025. Pria Belanda berusia 48 tahun itu diikat kontrak selama 2 tahun hingga 2027 disertai opsi perpanjangan. Patrick Kluivert ditargetkan membawa Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Rencananya, Patrick Kluivert akan secara resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025. Kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, langsung saja dengan pelatih penggantinya, kata Ketua PSSI Erick Thohir. Selain melakukan perkenalan, Patrick Kluivert juga memiliki agenda penting lain, yakni makan malam dengan sejumlah penggawa timnas Indonesia. Agenda itu diketahui melalui pernyataan Erick Thohir kala berbincang dengan Rosiana Silalahi di program Rosi Kompas TV, Kamis, 9 Januari 2025. Nanti hari Minggu tanggal 12 para pemain timnas Indonesia akan makan malam dengan Patrick Kluivert, kata Erick Thohir. Salah satu pemain timnas Indonesia yang berhalangan adalah Pratama Arhan. Sebab, Pratama Arhan bersiap melakoni laga dengan klub anyarnya, Bangkok United, di Liga Thailand.